Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yusuf Al-Fauzan, NIM B13.23.0112. Saya dari kelas manajemen sore B ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akhlak pada Manusia dan Alam. Akhlak pada manusia dan alam. Akhlak yang baik terhadap sesama manusia dan alam adalah prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku kita dalam berinteraksi dengan makhluk lain di sekitar kita. Beberapa contoh akhlak yang belum termasuk: 1. Kasih sayang dan empati. 2. Kesetaraan dan keadilan, menghormati hak setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan gender. 3. Keramahan dan sopan santun, bersikap ramah, sopan, dan menghargai orang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi. 4. Kerjasama, bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan membangun harmoni. 5. Kepedulian terhadap alam, memperlakukan alam dengan penuh tanggung jawab, menghindari pemborosan sumber daya dan upaya untuk melestarikannya. 6. Bijak menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. 7. Kesadaran lingkungan, memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan berusaha untuk mengurangi jejak ekologis. 8. Keterbukaan dan toleransi, bersedia menerima perbedaan pendapat dan budaya serta berusaha untuk memahaminya. 9. Kejujuran dan integritas, bertindak dengan jujur dan konsisten dengan nilai-nilai moral yang diyakini. Akhlak kepada manusia. Pengertian akhlak kepada manusia sama manusia berarti kita harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang kepada siapa orang tersebut, sehingga kita mampu hidup dalam bermasyarakat yang aman dan tentram. Dalam realistis keseharian kita, kadangkala kita pernah menjumpai seorang muslim yang mungkin dari sisi ritualitas ibadahnya bagus, namun hal demikian sering tidak tercermin dalam perilaku atau akhlaknya. Sholatnya rajin, tetapi sering tak peduli dengan tetangganya yang miskin. Saum sunnahnya rajin, namun wajahnya jarang menampakkan sikap ramah kepada sesama. Zikirnya rajin, tetapi tak mau bergaul dengan masyarakat umum. Demikian seterusnya. Tentu saja muslim demikian bukanlah muslim yang ideal dan berakhlak al-karimah, apalagi menjaga muru'ah. Banyak sekali ruang lingkup akhlak yang dikemukakan Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan akhlak terhadap sesama manusia. Sebagai contoh dari Al-Quran: 1. Akhlak kepada Nabi, sebab beliau adalah Rasul yang memperoleh wahyu dari Allah. Atas dasar itulah beliau memperoleh penghormatan melebihi manusia lain. 2. Akhlak kepada sesama, pergaulan masyarakat, misal larangan menyakiti hati walaupun diiringi dengan sedekah. Akhlak bertamu, bahkan bahwa akan perlunya privasi. 3. Akhlak pada orang tua, tidak durhaka kepada mereka walau hanya berkata menyakiti hati. 4. Akhlak al-karimah terhadap tetangga, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, teman sejawat, dan hamba sahaya, bahkan Ibnu Sabil. 5. Akhlak pada anak adalah dengan mendoakannya, menafkahinya, mengakikahkan, memberi
nama yang baik, menyusukan selama 2 tahun, menghitan, memberikan ilmu, berlaku adil, dan mengawinkan jika sudah balik. Alasan mengapa sesama manusia harus saling berakhlak. 1. Akhlak adalah bagian dari syariat Islam dan tidak akan mungkin dipisahkan dari bagian macam-macam hukum syara seperti ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Misalnya khusyuk tidak akan nampak kecuali dalam sholat. Sifat jujur dan amanah hanya akan muncul pada muamalah. Jika akhlak merupakan bagian dari hukum syariat yakin, yakni perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang akan nampak ketika melaksanakan amal perbuatan. 2. Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, dan dalam bermasyarakat kita perlu menghargai, misalnya cara bersikap kepada orang yang lebih tua maupun muda. Ini merupakan alasan mengapa akhlak sangat penting bagi sesama manusia, karena dengan kita berakhlak maka kita akan dapat saling menghargai satu sama lain dan tercipta ketentraman. Akhlak kepada alam. Alam ialah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Selain Allah, segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda mati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah yang diberi tugas dan kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi dan mengelola alam semesta ini. Semoga sudah seharusnya melestarikan dengan baik, sehingga ada kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam sekitarnya. Sebagai contoh di dalam Al-Quran. 1. Binatang, melata, dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut Al-Quran tidak boleh dianiaya. 2. Baik di masa perang apalagi ketika damai, akhlak Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa dan sesuai dengan sunatullah, sehingga tidak keluar dari tujuan dan fungsi penciptaan. 3. Kerusakan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia dan oleh karena itu ia harus bertanggung jawab. 4. Alam sebagai alat untuk tafakur kepada Allah merupakan akhlak juga, sebab perbuatan ini menjauhkan manusia dari merusak alam. Alam yang masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi. Tetapi apabila alam sudah rusak, maka kehidupan manusia menjadi sulit, rezeki sempit, dan dapat membawa kepada kesengsaraan. Pelestarian alam ini wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, dan negara, sebab manusia hidup sangat bergantung pada alam sekitar. Cara melestarikan alam semesta sebagai berikut. 1. Melarang menebang pohon-pohon secara liar. 2. Melarang pemburuan binatang secara liar. 3. Melakukan reboisasi. 4. Membuat cagar alam dan suaka marga satwa, mengendalikan erosi. 6. Menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai. 7. Memberikan pengertian yang baik tentang lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat. 8. Memberikan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggarannya. Sekian dari makalah saya. Kesimpulan. 1. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 2. Di dalam Islam, pengertian akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tidak manusia di atas bumi yang dilaksanakan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.